Selamat datang kembali di channel Perjalanan Horor. Channel yang membahas tentang kisah, misteri, dan juga cerita-cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Sepi dan dingin, dua kata yang menggambarkan tempat yang menjadi rumah baginya. Malam semakin larut, dan lorong-lorong panti asuhan itu semakin gelap. Bayangan-bayangan aneh tercipta oleh lampu-lampu yang redup. Di sudut kamar yang remang-remang, seorang anak yatim piatu duduk termenung. Matanya kosong, seakan-akan mencari sesuatu yang hilang. Namanya Rara. Sejak kecil dia sudah tidak punya orang tua. Dia dibesarkan di panti asuhan ini, bersama teman-teman yang juga merindukan keluarga. Tapi di antara mereka, hanya Rara yang tidak pernah mendapat kunjungan dari sanak saudara. Dia hanya punya kamarnya yang sepi sebagai teman. Suatu hari, Ibu Widya, pengasuh panti yang baik hati dan peduli, mengajak Rara untuk pergi ke panti jompo di seberang jalan. Panti jompo yang sudah tua dan konon memiliki banyak kisah mistis di dalamnya. Rara meski merasa takut, mengikuti Ibu Widya. Panti jompo itu sama saja dengan panti asuhan. Dingin dan sunyi. Rara melihat beberapa kakek dan nenek yang berkumpul di ruangan tamu yang lusuh. Tapi ada satu nenek yang berbeda dari yang lain. Nenek itu duduk sendiri di pojok, tersenyum manis ketika melihat Rara. Namanya Nenek Sari, dan di pangkuannya ada sebuah boneka tua yang sudah kusam dan berdebu. Nenek Sari menyapa Rara dengan hangat, mempersilahkannya duduk di sampingnya. "Kamu juga yatim piatu ya, Nak?" tanya Nenek Sari dengan senyum lembut. Rara mengangguk, hatinya terasa aneh. Dia senang menemukan teman yang sepenanggungan, tapi juga takut dengan suasana panti jompo ini. Nenek Sari mulai menceritakan hidupnya, bagaimana dia kehilangan suaminya dan hidup sendiri. Tapi ada satu hal yang membuatnya tetap bahagia. Boneka tua yang selalu setia menemaninya. "Boneka ini adalah sahabatku, Nak. Dia bisa ngobrol sama aku dan kasih saran," kata Nenek Sari sambil tersenyum. Rara bingung, tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi dia pura-pura tertarik dan memuji boneka itu. Nenek Sari seolah tahu apa yang ada di pikiran Rara. Dia memberikan boneka itu kepada Rara. "Nak, coba pegang. Aku rasa dia mau ngobrol sama kamu juga." Rara merasa aneh, tapi tidak mau mengecewakan nenek itu. Dia menerima boneka itu dengan ragu-ragu. Sejak saat itu, hidup Rara di panti asuhan berubah menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Boneka tua itu kini berada di ranjang Rara di panti asuhan. Setiap kali Rara menatapnya, dia merasa ada yang ganjil dengan boneka itu. Matanya yang seolah hidup membuat Rara merinding. Meski awalnya dia merasa tak nyaman, Rara berusaha bersahabat dengan boneka itu, mengingat Nenek Sari yang baik hati. Tapi malam pertama bersama boneka, Rara mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bisikan-bisikan halus di telinganya yang tak jelas artinya. Mimpi buruk yang menyeretnya ke dalam kisah horor bersama Nenek Sari yang sangat mengerikan. Rara terjaga di tengah malam dengan keringat dingin, merasa ada yang mengintai dari sudut kamar. Tak berapa lama, Rara juga merasakan tubuhnya melemah. Dia sering sakit tanpa sebab yang pasti. Dia merasa ada yang menghisap energi, dan kegembiraannya perlahan-lahan. Pada suatu hari, ketika Rara sedang ngobrol dengan teman-temannya di panti asuhan, tiba-tiba mereka bertengkar hebat.
Rara marah dan berteriak tanpa alasan yang jelas, membuat teman-temannya bingung dan kaget. Dia merasa dirinya tak terkendali. Dalam kebingungan dan kesedihan, Rara memutuskan untuk menemui Nenek Sari. Dia merasa mungkin Nenek Sari bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Rara kembali ke panti jompo itu, dan ketika Nenek Sari melihatnya, dia tersenyum ramah. "Nak, gimana kabarmu dengan boneka itu?" tanya Nenek Sari. Rara menceritakan semua yang dialaminya sejak mendapatkan boneka itu. Nenek Sari hanya tersenyum dan berkata, "Boneka itu adalah sahabatmu, Nak. Dia bisa membantumu menghilangkan kesedihanmu." Tapi Rara tidak bisa percaya begitu saja. Dia bertanya pada Nenek Sari tentang masa lalunya, mencoba menggali apakah ada rahasia yang disembunyikannya. Nenek Sari dengan tenang menceritakan tentang hidupnya yang susah, tentang suaminya yang meninggal, dan tentang bagaimana boneka itu memberinya kebahagiaan. Tapi ketika Rara ingin tahu lebih banyak, Nenek Sari tersenyum misterius. "Nak, setiap orang punya rahasia. Yang penting kita punya sesuatu yang membuat kita bahagia." Rara pulang dengan hati yang masih penuh tanda tanya. Dia mulai merasa bahwa boneka itu bukan sahabat, tapi musuh. Sesuatu yang berkaitan dengan kegelapan yang menyelimuti masa lalu Nenek Sari. Tapi dia tidak bisa lepas dari boneka itu, seperti terperangkap dalam kekuatan misterius yang semakin kuat. Rara kembali ke panti asuhan dengan hati yang berat. Boneka yang dulu dianggap sebagai tanda persahabatan, kini terasa seperti kutukan yang tak bisa lepas. Setiap kali dia dekat dengannya, rasa aneh dan pandangan mata boneka itu membuatnya gelisah. Malam-malam di panti asuhan semakin mencekam. Bisikan-bisikan misterius semakin keras, mengganggu telinga Rara ketika dia mencoba tidur. Mimpi buruk tentang Nenek Sari dan boneka yang menakutkan semakin sering mengganggunya. Rara merasa sendirian, tak bisa cerita ketakutannya dengan teman-temannya karena takut dikira gila. Pada suatu hari, Rara memutuskan untuk membuang boneka itu, mencoba untuk melepaskan diri dari sesuatu yang terus menghantuinya. Tapi setiap kali dia menjauhkan boneka itu darinya, boneka itu selalu kembali ke ranjangnya, seperti ada yang menariknya. Ketakutan Rara semakin memuncak saat dia merasa bahwa boneka itu hidup. Ketika dia sendirian di kamarnya, dia merasa ada yang bergerak di sekeliling boneka itu. Bayangan gelap yang tiba-tiba muncul dan lenyap dengan cepat, meninggalkan rasa tidak enak yang mendalam. Rara merasa tak berdaya. Dia mencoba untuk minta tolong dari pengasuh panti, tapi dia takut bahwa dia akan dianggap gila atau cuma cari perhatian. Hidupnya semakin hancur, dan dia merasa semakin terperangkap dalam dunia gelap yang dibuat oleh boneka itu. Ketika dia kembali ke panti jompo, Nenek Sari seakan tahu tentang penderitaannya. "Nak, kenapa kamu kelihatan gelisah?" tanya nenek itu dengan senyum misterius. Rara mengumpulkan keberanian untuk menceritakan semua yang terjadi, tentang bisikan-bisikan aneh, mimpi buruk, dan bayangan gelap yang selalu mengintainya. Nenek Sari hanya tertawa dengan nada yang aneh. "Boneka itu adalah sahabatmu, Nak. Dia sering membantumu mengatasi kesulitan." Rara merasa semakin terjebak. Dia menyadari bahwa boneka itu adalah perangkap yang dibuat oleh Nenek Sari untuk menyiksanya. Tapi tanpa keberanian atau dukungan dari siapapun, Rara merasa bahwa dia tidak punya cara untuk melawan kekuatan gelap yang semakin kuat menguasai hidupnya. Rara merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Nenek Sari dan juga boneka yang selalu menemaninya. Dia bertekad untuk mengungkap rahasia
di balik sosok nenek yang misterius itu. Dia pun mulai menggali informasi tentang latar belakang Nenek Sari, mencoba menemukan petunjuk tentang masa lalunya yang tersembunyi. Bersama teman-temannya di panti asuhan, Rara menemukan fakta yang membuatnya terkejut. Ternyata Nenek Sari bukanlah nenek yang kesepian yang mencari teman. Dia adalah seorang dukun yang terkenal kejam dan jahat. Banyak cerita tentang bagaimana Nenek Sari menggunakan boneka santet untuk menyiksa dan bahkan membunuh orang-orang yang membencinya. Namun yang lebih menakutkan adalah cerita bahwa Nenek Sari sering menculik anak-anak yatim piatu untuk mengorbankan mereka dalam ritualnya yang gelap. Rara merinding ketika dia menyadari bahwa dia mungkin adalah sasaran selanjutnya dari kejahatan nenek dukun yang jahat itu. Dalam keputusannya mencari perlindungan, Rara menceritakan temuan-temuannya kepada pengasuh panti. Namun mereka tidak mau percaya pada cerita Rara yang terdengar seperti kisah horor dan juga aneh. Rara merasa terasing, dipandang seolah-olah dia gila. Pada suatu malam, Rara mendapatkan keberanian untuk kembali ke panti jompo dan menghadapi Nenek Sari. Tanpa diduga, Nenek Sari tersenyum dengan sinis ketika Rara menyampaikan pengetahuannya. "Kau lebih pintar dari yang kuduga, nak. Tapi apakah kau pikir bisa melawan kekuatanku?" kata nenek itu dengan suara yang dingin. Rara merasa terperangkap, tanpa harapan dan tanpa bantuan. Boneka itu seperti menjadi mata dan tangan dari Nenek Sari, sebuah alat untuk menyiksa dan mengendalikan korban-korbannya. Rara berpikir keras, mencari cara untuk mengakhiri kutukan yang menghantuinya dan mengusir bayangan kegelapan yang telah memenuhi hidupnya. Rara termenung di kamarnya, mencoba merumuskan rencana untuk mengakhiri kutukan yang menyelimuti hidupnya itu. Boneka itu diletakkannya di meja, di depan matanya. Matanya yang kecil terasa tajam dan tak berkedip, seolah menyimpan kekuatan gelap yang tak terkendali. Rara mencari informasi tentang cara melawan kutukan di buku-buku dan sumber-sumber online lainnya. Namun semakin dalam dia mencari, semakin terlihat sulitnya tugas yang dihadapinya. Dia merasa seperti dalam labirin kegelapan tanpa jalan keluar. Suara-suara bisikan semakin keras, mimpi buruknya semakin nyata. Dengan Nenek Sari yang mengejarnya dengan pisau dan boneka itu menjadi semakin menakutkan. Rara merasa kehilangan keseimbangan hidupnya dan kepercayaan pada dirinya sendiri semakin luntur. Tanpa disadari, Rara mulai berbicara dengan boneka itu. "Siapa kau sebenarnya? Apa yang Nenek Sari inginkan dariku?" tanya Rara, berharap ada jawaban dari benda yang tampaknya hidup itu. Tiba-tiba suara datang dari boneka itu, lembut namun menyeramkan. "Aku adalah manifestasi kegelapan yang dikendalikan oleh Nenek Sari. Dia menciptakanku untuk memenuhi keinginannya yang jahat, dan kau adalah korban berikutnya." Rara terkejut mendengar suara itu, namun dengan cepat mengumpulkan keberanian. Dia bertanya lagi, "Bagaimana aku bisa melawan kalian berdua?" Boneka itu tersenyum dengan cara yang tidak wajar. "Kau harus menemukan sumber kekuatanku dan memutuskannya. Sumber itu tersembunyi di tempat yang hanya Nenek Sari yang tahu." Rara menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan adalah dengan menghadapi Nenek Sari secara langsung. Meski ketakutan memenuhi hatinya, tekad untuk mengakhiri teror ini mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang nenek dukun itu. Pada malam berikutnya, Rara berencana untuk menyusup ke panti jompo dan mencari petunjuk yang dapat membawanya kepada Nenek Sari.
Dia tahu bahwa misi ini penuh risiko, tapi dia merasa tidak ada pilihan lain. Kegelapan yang menyelimuti hidupnya harus diakhiri sebelum kekuatan jahat itu merenggut kebahagiaannya selamanya. Rara merencanakan serangkaian langkah hati-hati untuk menyusup ke panti jompo pada malam yang gelap. Dia mencoba untuk tidak menarik perhatian siapapun, memastikan langkah-langkahnya tak terdengar oleh pendengaran tajam siapapun yang mungkin berada di sekitar. Kegelapan malam menjadi teman dan musuh sekaligus, menyelimuti setiap langkahnya menuju rahasia gelap Nenek Sari. Tiba di panti jompo, Rara merasa detak jantungnya semakin cepat. Ketegangan dan ketakutan menggelayutinya, tetapi tekadnya untuk mengakhiri kutukan itu memandu setiap gerakannya. Dia melangkah dengan hati-hati menuju ruangan yang diyakini menyimpan rahasia Nenek Sari. Di dalam ruangan yang gelap itu, Rara menemukan berbagai benda mistis dan barang-barang yang digunakan dalam praktik sihir. Tatapan gelap Nenek Sari menyambutnya, dan dia merasa kehadiran boneka itu semakin kuat. Nenek Sari tertawa dengan suara seraknya. "Kau pikir kau bisa melawanku, Nak? Boneka ini adalah manifestasi kekuatanku, dan kau tak akan bisa lepas darinya." Rara menatap Nenek Sari dengan tekad yang membara. "Aku tahu kau seorang dukun jahat yang menculik anak-anak untuk kepentingan gelapmu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti lebih banyak orang." Dengan gerakan tiba-tiba, Nenek Sari memegang boneka itu dengan erat. "Kau amat naif, Nak. Kau tak akan bisa mengalahkanku." Namun Rara tidak akan menyerah begitu saja. Dengan berani, dia melangkah mendekati Nenek Sari dan boneka itu. Dia meraih boneka itu dengan tangan nenek itu, dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Aura kegelapan yang mengelilingi mereka seolah menyusut, memberikan kesempatan pada Rara untuk melawan. Dengan suara lantang, Rara membaca mantra yang dia temukan dalam buku-buku tentang ilmu gaib. Cahaya putih bersinar dari dalam boneka itu, mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Nenek Sari merintih kesakitan, merasakan kekuatannya terkuras oleh mantra yang dibaca Rara. "Kau tak akan bisa menghentikanku," teriak Nenek Sari dengan suara yang bergema di ruangan itu. Namun Rara tidak gentar. Dengan tekad dan keberanian, dia melanjutkan membaca mantra tersebut. Boneka itu mulai bergetar, seakan-akan mengeluarkan teriakan dalam kesakitan. Dan kemudian, dengan kilatan cahaya yang menyilaukan, Nenek Sari dan boneka itu menghilang, meninggalkan Rara dalam keheningan yang penuh kemenangan dan kemenangan yang mengerikan. Meskipun kutukan itu terputus, bayangan kegelapan tidak sepenuhnya hilang dari hidup Rara. Dia terus merasakan kehadiran yang tak terlihat, mengingatkannya pada kengerian masa lalu yang masih menyisakan bekas. Setiap malam, dia terbangun dengan keringat dingin, mengenang pertempuran yang mengerikan melawan kekuatan gelap. Namun Rara menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Pengalaman yang menakutkan itu membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat. Dia bersyukur bahwa dia mampu mengakhiri kutukan tersebut, meskipun bekas luka emosionalnya tetap dalam ingatan. Rara melanjutkan hidupnya, berusaha untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini dicarinya. Meskipun bayangan masa lalu masih melingkupinya, dia bersumpah untuk tidak membiarkan ketakutan itu merampas hidupnya. Cerita horor tentang Rara, Nenek Sari, dan boneka yang menakutkan berakhir. Namun bayangan kegelapan mungkin akan terus mengintai di sudut-sudut yang tak terduga, mengingatkan bahwa tidak semua kengerian berakhir sepenuhnya. Dan cerita pun selesai.